Shalom saudara terkasih, pada malam hari ini kita lanjutkan bacaan Alkitab kita dari Amsal 19. Demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengetahuan mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah amarahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak begitu mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta, dan pukulan bagi
punggung orang bebal. Amsal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terguyung-guyung, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas bukit pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Tetapi yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom.